Waktu itu, setelah kulihat lagi dengan lebih teliti, sepertinya aku tidak asing dengan sosok laki-laki tersebut. Oh, paman ini. Sepertinya aku pernah lihat. Siapa ya? Pikirku. Dan setelah aku mengingat-ingat kembali, akhirnya aku pun mengingatnya. Lah iyo, iki lak Pak D omae ndek Kang Anggrek, Bapak D Lutfi. Lah iya, ini kan paman yang rumahnya di Kang Anggrek, ayahnya si Lutfi, pikirku. Karena aku sudah merasa aman setelah mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah orang satu kampungku, akhirnya aku pun membukakan pintu untuknya. Madosi sinten nggih? Iya paman, cari siapa ya? Ucapku sopan. Waktu itu masih sangat teringat jelas di kepalaku. Sosok paman tersebut benar-benar aneh. Selain seluruh tubuhnya dipenuhi luka memar, wajah paman tersebut sangatlah pucat seperti orang yang baru saja sembuh dari sakit. Karena aku tidak mau berpikir yang aneh-aneh, akhirnya aku pun tetap menyapanya dan mengajaknya berbicara. Namun ketika aku menyapanya, anehnya beliau hanya diam dengan tatapan yang kosong, seolah tidak menganggapku ada di depannya. Bahkan saat itu aku juga sempat beberapa kali mengutarakan pertanyaan, namun paman tersebut terus diam sambil tidak bergerak sama sekali. Halo, Pak D, madosi sinten nggih? Halo, paman, cari siapa ya? Ucapku berulang-ulang. Dan setelah beberapa kali aku mengucapkan pertanyaan, akhirnya beliau pun menjawab. Waktu itu beliau mengarahkan pandangannya ke arahku pelan sambil terlihat murung dengan wajah yang sangat sedih. Bapak Onoa, ayah ada. Ucapnya lirih sampai aku pun hampir tidak mendengarnya. Bapak kali ibu medal tentiang sedo pak. Ayah sama ibu keluar ke rumah orang yang meninggal pak, jawabku. Karena jawabanku seolah tidak dihiraukan, akhirnya aku pun kembali kebingungan sambil sesekali menoleh ke arah kanan dan kiri rumahku berharap ada orang yang lewat agar aku tidak sendirian. Dan karena aku tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya waktu itu aku pun mempersilahkan paman yang kuyakini adalah ayah Lutfi tersebut masuk ke dalam rumahku. Pinarak rumien pak, dientositen lebet. Silahkan masuk dulu pak, ditunggu di dalam, imbuhku. Karena lagi-lagi tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku pun berjalan kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang mulai ketakutan. Sesampainya di dalam rumah, karena aku tidak melihat tanda-tanda paman tersebut akan masuk ke dalam rumahku, aku pun akhirnya tidak menghiraukannya dan memilih untuk melanjutkan aktivitasku. Namun beberapa saat setelah aku kembali melakukan aktivitasku, terlihat dari dalam rumah paman tersebut berjalan perlahan masuk ke dalam rumahku dan duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamuku. Waktu itu, aku pun berpikir mungkin paman tersebut memang sedang menunggu ayahku pulang. Akhirnya, tanpa lama-lama lagi, aku langsung menuju dapur untuk membuatkan minuman untuknya. Paman itu kok aneh ya? Pucat sekali seperti kurang sehat. Pikirku sambil mulai membuatkan minuman untuknya. Waktu itu, dari dapur aku sering sekali melihat paman tersebut dari kejauhan. Namun, ketika aku melihatnya, lagi-lagi aku tidak melihat paman Kang Anggrek tersebut bergerak dari tempat duduknya. Dan setelah minuman sudah siap, tanpa lama-lama lagi, aku pun langsung mengantarkannya ke ruang tamu. Unjukanipun pak, ini minumannya pak, ucapku sopan. Dan setelah minumanku antarkan, dan beliau hanya diam. Akhirnya waktu itu aku pun kembali melanjutkan aktivitasku. Singkat cerita, waktu itu karena aku merasa kurang nyaman dengan keberadaan paman tersebut, akhirnya aku pun berniat untuk keluar dan pergi kembali ke rumah Pak Yosep. Hal itu tentu saja bukan tanpa alasan, karena selain aku hanya di rumah seorang diri, waktu itu paman tersebut terlihat sangat mencurigakan
dan membuat aku merasa kurang nyaman jika terus berada di dalam rumah dengannya. Dan setelah aku selesai membersihkan semuanya, akhirnya pagi itu aku kembali keluar melalui pintu belakang dan pergi ke rumah Pak Yosep. Sesampainya di rumah Pak Yosep, waktu itu keadaan rumah Pak Yosep memang sangat sepi, karena aku pun juga tahu mereka pasti sedang melayat ke rumah almarhum Pak Markun. Namun, karena saat itu aku berpikir masih ada Mbok Marmi yang sedang ada di rumah, akhirnya aku pun tetap berteriak berharap aku dibukakan pintu. "Mbok!" teriakku. Setelah beberapa kali berteriak, akhirnya aku mendengar jawaban Mbok Marmi dari dalam rumah. "Yo!" sahut beliau. Dan setelah beberapa saat, aku pun waktu itu langsung dibukakan pintu. Setelah pintu dibuka, waktu itu Mbok Marmi nampak sangat terkejut ketika melihat kedatanganku. Itu terlihat dari ekspresi mata beliau yang mendadak melotot sambil menarik nafas dalam-dalam. "Mbok, Mbok," ucapku. Saat itu aku juga sempat kembali kebingungan dengan raut wajah Mbok Marmi. Beliau nampak aneh dan kaget dengan kedatanganku. Bahkan ketika aku melontarkan pertanyaanku, beliau sempat diam seperti tidak mendengar suaraku. "Mbok, Mbok, kok main dermawan toh? Mbok, Mbok, kok diam saja sih?" ucapku berulang-ulang. "Mbok, Mbok." Dan setelah beberapa saat, akhirnya Mbok Marmi pun tampak terkejut seolah baru sadar jika ada aku di hadapannya. "Oh, iya, ono apa nduk?" "Oh iya, ada apa nak?" sahut Mbok Marmi tiba-tiba. "Ten griya wonten tamu mbok, kula mboten wantun." "Di rumah ada tamu mbok, saya tidak berani," ucapku. "Tamu sopo? Lapo kok wedi? Tamu siapa? Ngapain kok takut?" imbuh Mbok Marmi. "Tiang Gang Anggrek mbok, kula mboten semerap namine. Tiange madosi bapak." "Nggih mbok, kula ajrih tiange mboten nganggo klambi kali serem hehe. Kula ten griya piyambak malih ajrih." "Orang Gang Anggrek mbok, aku tidak tahu namanya. Orangnya nyariin ayah." "Iya mbok, aku takut. Orangnya nggak pakai baju dan wajahnya serem. Aku di rumah sendiri jadi takut," terangku. Mendengar hal itu, Mbok Marmi lagi-lagi nampak terkejut dan langsung seolah mengalihkan pembicaraan. "Ya wes, dienteni ndek kene wae, sik dong lawat kabeh to." "Ya sudah, ditunggu di sini saja. Semuanya masih melayat kan?" jawab Mbok Marmi. "Nggih mbok, jenengan ten griya piyambak to?" "Iya mbok, Mbok Marmi juga di rumah sendirian kan?" tanyaku. "Iya, kabeh ya dong lawat. Wes lungguh ndek kene wae, ra usah mlebu omah yo." "Iya, semua juga masih ngelayat." "Ya sudah, duduk di sini saja ya, tidak usah masuk rumah," jawab Mbok Marmi. Waktu itu kami pun akhirnya duduk di luar rumah Pak Yosep sambil menunggu orang tuaku pulang. Di tengah-tengah aku sedang asyik mengobrol dengan Mbok Marmi, tiba-tiba aku mencium bau sengir yang mendadak tercium oleh hidungku. Karena aku merasa bau tersebut berasal dari dalam rumah Pak Yosep, waktu itu tentu saja aku langsung menoleh ke arah dalam rumah Pak Yosep. Ketika aku mengarahkan pandanganku ke dalam rumah Pak Yosep, waktu itu aku sangat terkejut karena dengan sangat jelas sekali aku melihat adanya sosok kakek-kakek tua yang sedang duduk ditambah dengan beberapa sosok anak kecil yang sedang berjalan mondar-mandir. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga melihat di samping rumah ada orang yang berjalan cepat sekali menuju ke arah belakang rumah Pak Yosep ini. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan langsung menatap ke arah Mbok Marmi memberi tanda bahwa aku melihat sesuatu di sekitar rumahnya. Namun, waktu itu Mbok Marmi hanya tersenyum seolah memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja. Siang itu, keringatku seketika bercucuran dan seluruh tubuh gemetar tidak karuan.